pagi sahabat Bawaslu Kabupaten Sidoarjo. Selamat datang dalam kegiatan ngulik ngobrol unik yang membahas terkait dengan pemilu maupun pilkada yang sedang hangat saat ini kita perbincangkan. Di acara ngulik kali ini, perkenankan saya Kristar menjadi host dengan tema ngulik penyelesaian sengketa pilkada tahun 2024. Hari ini kita kedatangan tamu kehormatan dan juga pula dari tuan rumah sendiri dari Bawaslu Kabupaten Sidoarjo. Perkenankan saya memperkenalkan untuk narasumber yang pertama. Yang paling ujung sebelah kanan adalah Bapak Eko Budianto. Beliau adalah koordinator divisi penyelesaian sengketa yang juga anggota Bawaslu Kabupaten Sidoarjo di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini merupakan tempat wewenang beliau menangani suatu penyelesaian sengketa. Kemudian di bagian kanan saya persis yaitu ada Bapak Wahyudi Sutrisno. Beliau juga koordinator divisi penyelesaian sengketa, namun berada di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Yang pertama kita akan membahas mengenai penyelesaian sengketa. Dengan tema ini kita ulas terlebih dahulu dari tuan rumah Bawaslu Kabupaten Sidoarjo. Sebelumnya kita sapa dulu Bapak Eko. Assalamualaikum Bapak Eko, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Mas Bisa, sehat Mas Bisa, sehat juga. Alhamdulillah, ini masih dalam aura semangat pemuda Bapak. Sumpah pemuda. Iya. Ya, dalam kegiatan ini kan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo yang mengadakan kegiatan ngulik ini. Bapak sebagai tuan rumah dalam acara ngulik dan di sini tertulis Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, latar Bawaslu Kabupaten Sidoarjo. Nah, kali ini ngulik ini mengangkat tema mengenai sengketa pilkada tahun 2024. Mungkin bisa dicuplik alasan mengapa Bapak atau dari Bawaslu Kabupaten Sidoarjo sendiri mengangkat tema mengenai penyelesaian sengketa pilkada 2024. Dipersilakan Pak. Ya, terima kasih Mas Yesar. Jadi memang benar untuk program ngulik kali ini kita mengangkat tentang penyelesaian sengketa. Karena apa? Ini sangat penting. Karena warga masyarakat bahkan peserta itu mungkin ada yang belum tahu di Bawaslu itu apakah ada wewenang untuk penyelesaian sengketa seperti itu. Jadi kita kita memberikan pembelajaran atau sosialisasi kepada masyarakat terkait penyelesaian sengketa melalui channel-channel YouTube, termasuk di channel YouTube-nya Bawaslu Kabupaten Sidoarjo. Oleh sebab itu, dengan semangat pemuda tadi, kita harapkan bahwa di Sidoarjo sendiri harus bersemangat juga dalam menghadapi pilkada 2024 dan ini harus tersampaikan kepada masyarakat tentang adanya kewenangan penyelesaian sengketa di Bawaslu Kabupaten Sidoarjo. Seperti itu Mas Zah. Jadi cukup keren karena saat ini relevan dengan tahapan-tahapan yang sedang terjadi juga ya Pak ya untuk pilkada di Sidoarjo sendiri ya. Kalau boleh tahu sebelumnya Pak, di pilkada Sidoarjo ini mungkin boleh digambarkan terlebih dahulu Pak. Ya, untuk penyelesaian sengketa Mas Bisa di Sidoarjo ini pada tahapan kemarin pencalonan Bawaslu Sidoarjo itu menerima satu permohonan ya pada saat pada tahapan pencalonan dan ternyata ada satu permohonan pencalonan dari calon independen ya atau perorangan. Itu ada satu permohonan penyelesaian sengketa itu masuk ke kita, kemudian kita kan ada waktu ya, ada aturan waktu atau tiga waktu kapan sengketa itu bisa diajukan, yaitu 3 hari sejak dibacakannya penetapan. Nah kemudian maksimal 3 hari Mas Rizal. Apabila lebih dari 3 hari itu ya tentunya kadaluarsa tidak bisa diajukan. Nah kemudian Bawaslu Sidoarjo sudah menerima satu permohonan tersebut. Kemudian kita melakukan cek ya, kita melakukan cek penerimaan, kita cek kelengkapan syarat formil materialnya seperti apa. Dan itu sudah terpenuhi Mas Ida, sudah terpenuhi. Ya kita melakukan proses penyelesaian sengketa yang namanya adalah musyawarah. Ya. Di sini kalau
kalau di pemilu namanya ada mediasi dan kemudian ada adjudikasi. Itu kalau pemilu. Kalau di pilkada atau pemilihan itu berbeda, Mas. Itu adalah ada musyawarah tertutup dan musyawarah terbuka. Dan musyawarah ini bisa terlaksana kalau syarat permohonan itu mencukupi atau bisa melengkapi syarat formulir dan materialnya, dan itu ada. Nah, setelah perjalanan ya memang di Sukoharjo itu biarpun ada satu permohonan ini sempat ya membuat heboh ya Sukoharjo, bahwa selama sejarah baru kali ini Sukoharjo ada pencalonan dan ternyata calon perseorangan bahkan sampai mengajukan permohonan itu diregistrasi. Tentunya ya perjalanan persidangan ya seperti persidangan pada umumnya, Mas. Bawaslu sendiri perlu diketahui bahwa itu mempunyai kewenangan seperti kuasi peradilan. Ya, setengah kali peradilan seperti peradilan pada umumnya, ada permohonan, nanti ada menjawab ya, ada jawaban, ada pembuktian, ada penyampaian kesimpulan, bahkan ada putusan. Dan penyelesaian sengketa ini harus pada akhirnya itu mengeluarkan putusan, Mas. Dan kemarin untuk putusan ya permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh calon perseorangan itu adalah ditolak seluruhnya. Nah, seperti itu. Jadi memang sedikit gambaran dari Bawaslu Kabupaten Sukoharjo sendiri pernah menangani satu permohonan sengketa. Iya. Jadi yang diajukan oleh bakal calon perseorangan. Kalau untuk sampai dengan saat ini tahapan yang sedang berlangsung sama mungkin boleh diceritakan calon-calon yang sampai dengan saat ini itu seperti apa Pak yang di Bupati Kabupaten Sukoharjo sendiri? Ya. Waktu pencalonan ya Mas ya, setelah adanya kemarin sudah ada penetapan itu di Sukoharjo itu hanya ada satu calon, Mas. Ada satu calon, dan itu calon didukung oleh 12 partai politik ya, 12 partai politik. Sesungguhnya hanya ada satu calon. Hanya ada satu calon. Jadi yang mengajukan sengketa kemarin jadi gini, untuk yang mengajukan sengketa itu adalah calon perseorangan yang kemudian karena di TMS oleh KPU gitu ya, di TMS oleh KPU tidak memenuhi syarat, maka karena punya hak untuk mengajukan permohonan, maka calon perseorangan itu mengajukan permohonan sengketa itu ke Bawaslu gitu. Nah, karena merasa bahwa tentunya dia merasa dirugikan. Dan tentunya kalau mengajukan sengketa ada objeknya. Objeknya apa gitu ya. Kalau objek sengketa itu ada 3, Mas. Yang pertama ada berita acara, kedua surat keputusan, yang ketiga adalah tanda terima. Nah, seperti itu. Dan kemarin itu untuk objek sengketanya adalah berita acara yang dikeluarkan oleh KPU. Gitu, Mas. Iya. Ini sangat menarik sekali bahwa tadi yang disampaikan oleh Bapak Eko tadi ada kata kunci. Selain Bapak Eko tadi menginformasikan mengenai sengketa di bawah lingkungan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo itu ada satu, tapi ada juga di sini mungkin peserta pemilu ataupun dari partai yang menyaksikan ini. Tadi Bapak Eko menyampaikan ada kerugian ya Pak di situ ya, yang menjadi objek kerugian. Kita keep terlebih dahulu Bapak. Oke, terima kasih. Mungkin kita lihat terlebih dahulu dari wilayah Provinsi Jawa Tengah. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak Wahyudi, bagaimana kabarnya Bapak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Mas. Iya, alhamdulillah Bapak. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu dalam kegiatan mulik kali ini. Karena di tahapan yang sedang berlangsung kali ini sangat padat dan Bapak sebagai koordinator divisi penyelesaian sengketa dan juga anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, saya rasa mempunyai kesibukan yang cukup padat dan di sini kita duduk bersama diskusi mengenai sengketa pilkada di tahun 2024. Sebelumnya Bapak tadi di Sukoharjo ada satu, lalu bagaimana di Provinsi Jawa Tengah mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu gambaran-gambaran di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, khususnya Bawaslu Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Tengah.
sengketa itu hanya seperti di Sukoharjo saja mengenai kerugian ada bakal pasangan calon dari perseorangan yang merasa rugi atas keputusan dari KPU seperti itu saja, atau mungkin ada sengketa lain, mungkin boleh digambarkan Bapak Tujuan. Terima kasih. Jadi terkait dengan sengketa itu kan ada dua ya Mas. Sengketa antar peserta pemilihan dan sengketa antar peserta dengan penyelenggara. Jadi terkait dengan pelaksanaan Pilkada 2024 di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah itu ada 3 sengketa terkait dengan sengketa peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilu, yaitu satu tadi di Sukoharjo itu, yang kedua di Kabupaten Tegal, yang ketiga ada di Kabupaten Kendal. Jadi ada 3 sengketa antar peserta dengan penyelenggara pemilihan, dan ini cukup variatif ya, cukup variatif. Ketiga-tiganya ini berbeda. Yang pertama yang terjadi di Kabupaten Tegal itu terkait dengan calon perseorangan, itu terkait dengan sengketanya adalah hasil dari verifikasi administrasi. Tahapannya beda-beda ini, jadi cukup berbeda antara satu dengan yang lain. Jadi pada tahapan verifikasi administrasi itu dianggap tidak memenuhi syarat, sehingga kemudian mengajukan sengketa ke Bawaslu, dan hasilnya juga tidak diterima ya, sengketa yang di Kabupaten Tegal. Di Kabupaten Sukoharjo itu terkait dengan verifikasi faktual, jadi sudah di atas dari verifikasi administrasi tahapannya, jadi tinggal tahapan akhir ini sebenarnya, tapi ya kemarin dinyatakan tidak memenuhi syarat, kemudian mengajukan permohonan ke Bawaslu Sukoharjo. Yang terakhir adalah terkait dengan bukan calon perseorangan. Jadi kalau Kabupaten Tegal sama Kabupaten Sukoharjo ini terkait calon perseorangan. Yang terakhir itu terkait dengan calon yang diajukan oleh partai politik yang di Kabupaten Kendal, yaitu cukup ramai kemarin ya, dan itu juga hasilnya tidak diterima gugatannya di permohonannya di 3 wilayah tersebut. Selain itu di Provinsi Jawa Tengah juga ada beberapa kabupaten kota yang sedang menangani PSAP ya, permohonan sengketa antar peserta ya. Itu kebetulan di Sukoharjo ini belum ada, sampai hari ini itu sudah ada 9 PSAP yang masuk ke kita, yang sudah didata dan diproses untuk diupload di SIPS. Jadi ada 9 PSAP, permohonan PSAP di 8 kabupaten. Jadi ini cukup komplit ya, Jawa Tengah ini dalam pilkada ini ada sengketa antar peserta dengan penyelenggara, ada juga sengketa antar peserta. Jadi semuanya ada gitu, di Jawa Tengah untuk pelaksanaan pilkada pada kali ini. Jadi memang di pilkada ini peserta ini bisa mengajukan sengketa antara peserta dengan penyelenggara terkait dengan keputusan tadi yang tidak dapat diterima oleh dari peserta pemilu itu sendiri ataupun mungkin dari peserta pilkada itu sendiri, dan juga tadi ada penyelesaian sengketa antar peserta ya. Ini mungkin lebih ke ini Bapak, penyelesaian sengketa antar peserta tadi ada beberapa, kalau nggak salah ada 8 ya Bapak. 8 kabupaten, 9 PSAP ya, 9 permohonan. Berkaitan dengan PSAP ini, kalau tadi kan keberatan atas keputusan dari KPU, kalau PSAP itu seperti apa Pak gambarannya Pak? Jadi kalau PSAP itu adalah ketika ada peserta yang haknya dirugikan ya. Haknya dirugikan, maka dia bisa mengajukan permohonan untuk penyelesaian itu. Misalnya ya, biasanya ini terjadi pada tahapan kampanye ya, terkait dengan jadwal, terkait dengan pemasangan APK yang dirasa merugikan. Bisa jadi ada jadwal kampanye yang di tempat yang sama, di jam yang sama, maka ketika ada yang merasa dirugikan, nanti tinggal dilihat siapa dulu yang mengajukan, nanti juga akan kita cari solusinya. Kalau PSAP itu kan sebenarnya musyawarah, prinsipnya adalah musyawarah, di mana kita mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Jadi ada kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa. Tapi memang kalau kesepakatan itu sulit ditemukan, maka Bawaslu dalam hal ini kita punya kewenangan, kita berikan sampai ke tingkat panwasjam melalui surat
maka bisa memutuskan, kalau memang tidak sepakat maka akan diputuskan hasil dari musyawarah tersebut. Jadi tidak harus sepakat juga, tapi kita harapkan ada kesepakatan. Kalau tidak ada kesepakatan berarti kita putuskan seperti itu. Kalau beberapa permohonan ya PSAP kemarin yang masuk cukup beragam, ya, tidak sesederhana pada saat mungkin sebelumnya. Kalau dulu itu PSAP biasanya kebanyakan ya terkait dengan APK yang saling menutupi ya, jadwal yang mungkin bertabrakan gitu. Tapi ini lebih variatif ya. Misalnya ada logo partai yang tidak mendukung dicantumkan di APK salah satu paslon gitu. Ini dan kemarin ada di satu kabupaten itu sampai kita menurunkan APK sampai 100-an ya. 100-an. Dan ini kayaknya rekor. Jadi PSAP yang bisa menurunkan APK sampai ratusan itu baru kali ini. Biasanya cuma menggeser, menurunkan paling ya 1-2 aja. Ini sampai 100-an lebih. Rekor kayaknya. PSAP sampai mungkin satu APK ada di Jawa Tengah ini ya. Mungkin di Indonesia juga baru kali ini ada PSAP yang sampai diturunkan sampai jumlahnya ratusan. Iya. Jadi memang di dalam PSAP ini masih relevan dengan tahapan yang sedang berlangsung kali ini ya Pak. Untuk kampanye saya rasa Bapak Ibu atau sahabat Bawaslu sudah mengetahui bahwa saat ini masih dalam masa kampanye untuk Pilkada 2024 serentak di seluruh Indonesia. Jadi Bapak Ibu ketika mungkin nanti di akhir di closing statement bisa disampaikan berkaitan dengan hak-hak dari sahabat Bawaslu khususnya dari peserta pemilu, peserta pilkada, peserta pilkada yang saat ini dalam masa kampanye, mungkin boleh digambarkan mengenai bagaimana pengajuan mengenai PSAP maupun PSBB itu sendiri. Sebelum masuk ke akhir tanya jawab ini, mungkin boleh ini Bapak digambarkan mengenai kesiapan dari Panwasjam dari 8 kecamatan dari 8 kabupaten kota tadi yang sudah melaksanakan PSAP dan ada 9 permohonan tadi. Saya rasa itu sudah menggambarkan bahwa masyarakat atau peserta pilkada itu masih punya rasa percaya yang tinggi terhadap Bawaslu dan tingkat-tingkatannya untuk menyelesaikan suatu sengketa. Namun sebelumnya mungkin boleh disampaikan berkaitan dengan kesiapan dari Bawaslu hingga tadi ada mandat kepada Panwasjam bahwa sebenarnya Panwasjam ini kan lembaga ad hoc yang mungkin musiman atau mungkin cuman ada di suatu kegiatan pilkada maupun pemilu saja. Nah, kesiapan seperti apa yang sudah diberikan? Lalu sampai dengan saat ini mendekati kampanye mungkin ada potensi-potensi yang bisa dilaporkan atau diadukan atau dimohonkan dari para peserta pilkada itu sendiri, mungkin boleh disampaikan. Ya, terima kasih. Jadi begini, terkait dengan kesiapan kita dalam menghadapi sengketa, terutama PSAP ini yang banyak terjadi pada masa kampanye, kita sudah membuat surat mandat kepada teman-teman di Panwasjam ya. Karena memang PSAP ini kan filosofinya adalah sengketa musyawarah acara cepat, artinya persoalan yang muncul itu segera mungkin bisa diselesaikan di masing-masing wilayah. Kalau ini dibebankan kepada Bawaslu Kabupaten, maka filosofi musyawarah acara cepat ini mungkin tidak sulit untuk dilaksanakan, sehingga diberikan mandat kepada Panwasjam untuk bisa menyelesaikan. Kenapa mandat? Karena yang bertanggung jawab ini tetap teman-teman di Bawaslu Kabupaten, ya, kabupaten kota, bukan teman-teman Panwasjam. Sehingga ketika nanti teman-teman Panwasjam ini ingin memutus ya, terkait sengketa antar peserta ini, maka harus berkonsultasi dulu dengan Bawaslu Kabupaten Kota sehingga tidak ada salah dalam ambil keputusan ya. Begitu. Jadi intinya adalah kita sudah memberikan surat mandat. Yang kedua yang kita lakukan adalah kita memberikan pelatihan ya, kayak pelatihan terkait dengan PSAP ya. Kemarin kabupaten kota sudah melaksanakan semua ya terkait dengan itu, memberikan materi simulasi ya, simulasi kepada teman-teman Panwasjam
apabila nanti ada PSAP di masing-masing wilayahnya. Bahkan di Kabupaten Sukoharjo ini, ya, yang notabene hanya ada calon tunggal, itu pun kita berikan. Karena apa? Karena di sini juga terjadi pilgub. Oh ya, pemilihan gubernur. Ya kalau kita cuma melihat bupati mungkin tidak akan ada PSAP karena pesertanya cuma satu. Tapi di pilgub itu kan ada dua, jadi kemungkinan juga bisa terjadi PSAP di Kabupaten Sukoharjo. Begitu. Jadi memang ini ya, tidak hanya di pemilihan bupati dan wakil bupati, tapi juga pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Jadi seluruhnya peserta pilkada ini mempunyai hak untuk mengajukan sengketa itu sendiri. Luar biasa ngulik kali ini mengenai penyelesaian sengketa pilkada 2024. Tadi banyak gambaran dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dari Bapak Wahyudi. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu di Bawaslu Kabupaten Sukoharjo yang tadi sudah membahas gambaran-gambaran sengketa di wilayah Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, dan juga tadi ada penyelesaian sengketa di Kabupaten Sukoharjo yang sudah disampaikan oleh Bapak Eko Budianto. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Wahyudi dan Bapak Eko Budianto bahwa kita di sini membahas mengenai penyelesaian sengketa ini untuk sahabat Bawaslu dimanapun berada. Jangan lupa like dan subscribe YouTube dari Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Duduk sama rata, berdiri sama tinggi. Bersama kita bisa tegakkan keadilan demokrasi. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan